Nah, ini kawan-kawan bisa lihat saya bukan mau pamer tapi mau nunjukkan kalau saya juga pernah kerja di luar negeri dengan bayaran dolar. Nah, ini tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Radi dan kali ini kita akan sharing season aja. Kita ngobrol santai aja dengan saya. Oke, yang mau saya bahas ke kalian adalah jangan seterusnya jadi programmer. Ya, karena gini, saya awal mula jadi programmer itu di tahun 2015 secara profesional dan sampai sejauh ini di tahun 2020 saya masih tetap jadi programmer dan mendapatkan posisi sebagai CTO ya, jadi Chief Technical Officer di UMKM Naik Kelas. Itu adalah salah satu platform yang saya kembangkan bersama dengan foundernya. Memang di beberapa tempat ya kawan-kawan memastikan kayak prospek sekali ya jadi programmer ya kan, misal kerja di luar Indo atau di luar negeri maksud saya, itu kan bayarannya dolar ya. Saya punya pemikiran jangan sampai terlena dengan kerja programmer dengan bayaran dolar. Kebetulan saya juga ada pengalaman untuk kerja dengan bayaran dolar. Saya pernah ikutan Upwork. Nah, saya di Upwork itu sudah pernah goal, jadi udah pernah pecah telur dan dapatkan bayaran dolar juga dari sana, dan itu saya buat modal ngelamar anaknya orang ya. Jadi salah satu pengalaman saya ikutan Upwork. Dan saya juga pernah kerja di freelance ya, freelance bukan di Upwork, di luar Upwork juga pernah ikutan perusahaan luar negeri juga. Dan yang saya rasakan sampai sejauh ini, jadi saya ada kendala dengan bahasa Inggris, saya lebih paham untuk teks ya, send teks gitu saya paham, tapi ketika ada orang ngobrol itu kadang ambiar, saya nggak nangkep apa yang dimaksud gitu, dan saya juga kesulitan untuk speaking yang lancar gitu ya. Itulah kendala-kendala saya, tapi dengan kendala yang saya alami saya bisa mencapai untuk kerja di luar negeri dapatkan bayaran dolar. Bentar, saya tunjukkan profilnya. Ini tuh nggak seenak yang saya pikir pada waktu itu ya. Mungkin saya mikirnya banyak sekali godaan. Nah, ini kawan-kawan bisa lihat saya bukan mau pamer tapi mau nunjukkan kalau saya juga pernah kerja di luar negeri dengan bayaran dolar. Nah, ini tuh profil Upwork saya dan sampai sekarang masih aktif. Cuma terakhir saya ngambil kerjaan ya 2019 terakhir. Itu sudah saya akhiri pekerjaannya, dan saya gabung ke UMKM Naik Kelas itu juga di 2017. Jadi saya punya 2 job pada waktu itu kan. Ya memang bayarannya banyak sekali, cuma waktu itu akan terasa cepat berlalu dan tubuh kita terlalu terforsir untuk kerja ya. Untuk kalian yang masih tahapan awal, kerja aja semampunya, jangan terlalu diporsir. Proses kerja itu jangan dijadikan untuk mencari kekayaan, jadikan itu untuk belajar, dan nantinya ketika kalian udah di tahapan siap, bangun bisnis kalian sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena gini, semakin kalian tua dan semakin kalian berumur, kalian itu waktunya sedikit, tambah sedikit. Apalagi kalau kalian lihat saya dari awal masih jomblo itu udah jadi programmer dan sampai nikah. Saya rasa setelah pernikahan ini yang saya alami itu waktu jadi semakin dikit. Nah, kalian harus mempersiapkan ketika waktu-waktu itu udah sedikit. Artinya kawan-kawan harus mikir bagaimana dengan waktu sedikit itu bisa menciptakan uang yang lebih banyak. Paham ya? Jadi yang mau saya sampaikan ke kalian jangan terlena dengan kerja yang banyak terus dapat uang juga banyak. Orientasi kalian rubah. Jangan kerja base-nya waktu atau parameternya waktu. Ya, misal dari jam 8 sampai jam 5, ya kan? Kalian digaji sekian. Nah, lambat laun itu akan terkikis loh. Kawan-kawan kalau misalnya bayarannya dari waktu itu akan nggak available lama-lama. Artinya kawan-kawan akan menua kan? Dan kalian juga akan semakin punya sedikit waktu aja gitu kan buat kerja. Nah, coba pikirkan untuk langkah ke depan itu bikin kerajaan bisnis kalian sendiri. Kalau bisa uang itu bekerja buat kalian,
kalian dan uang itu menghasilkan uang buat kalian, ya kan? Nah, itu salah satu mindset yang saya bangun sejauh ini, dan saya nggak mau kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kalau bisa itu satu hari kerja cuma 2 jam, tapi bayaran full satu hari. Kan itu paling enak kan, karena saya punya banyak waktu buat keluarga kan gitu. Nah, kawan-kawan juga mikirnya, kalau misalnya sekarang masih kerja jadi pegawai kan, di sebuah perusahaan, terutama yang kalian mungkin programmer, kalian persiapkan, kalian belajar di situ banyak hal ya, pelajari mungkin dari kepemimpinan, kalian belajar dari bos kalian, mungkin ada supervisor kalian belajar dari situ. Kemudian kalian belajar juga tentang SDM, mengelola SDM itu penting, karena ketika kalian mau bangun bisnis, kalian akan butuh untuk bisa mengorganisir tim kalian, gitu kan. Nah, itu salah satu skill manajemen SDM-nya. Dan kalian juga harus belajar tentang keuangan. Nah, laporan keuangan itu kalian pelajari di perusahaan kalian. Nah, itu nanti akan menjadi bekal kalian ketika kalian mau keluar dari perusahaan itu. Kalian bisa bangun bisnis sendiri, cari partner sendiri, bangun kerajaan bisnis kalian sendiri. Karena kalau misalnya kalian tetap jadi pegawai, artinya kalian membesarkan bisnis orang lain gitu loh. Nah, itu nantinya akan membuat kalian stuck pemikirannya, karena nggak berkembang gitu kan. Ketika kalian di PHK tiba-tiba kayak pandemi seperti ini, banyak kan perusahaan-perusahaan yang memecat pegawainya kan. Nah, itu akan menjadi berat buat kalian kalau misalnya kerja itu hanya untuk uang. Karena ketika keluar, kalian bingung. Kerja udah misal 8 tahun, 10 tahun kan udah lama toh. Kalian kan akan terpacu terus ya kerjaan itu berulang-ulang. Nah, ketika kalian dipecat atau di PHK atau dipensiunkan dini gitu kan. Nah, kalian nggak punya skill buat yang lain. Kalian akan kesulitan buat bertahan. Apalagi kalau kalian punya anak yang harus disekolahkan, punya istri yang harus dibiayai, dinafkahi. Nah, saya mau sampaikan ke kalian untuk berpikir kerja itu untuk belajar. Jangan sama sekali berpikir kerja untuk memperkaya kalian atau hanya untuk uang gitu kan. Kalian harus mikir kerja itu belajar, dan nanti ketika kalian udah siap, kalian bangun bisnis kalian sendiri. Jangan hanya membesarkan bisnis orang lain, oke? Karena gini, kecerdasan menciptakan uang itu dibutuhkan. Kalau misalnya kalian tetap aja jadi programmer, berangkat jam 8, pulang jam 5, kalian akan gitu-gitu aja. Nah, pada saat perusahaan down, kalian belum siap untuk bertahan kan. Nah, kalian harus ciptakan peluang kalian sendiri. Kalian harus siap ya, istilahnya siap untuk segala bentuk peluang. Dan saat ini saya juga lagi mempersiapkan, jadi ada namanya bisnis ini ya, ragat.id. Saya nggak tahu ini modelnya apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi apa salahnya dicoba kan. Kalaupun gagal, kita bisa harus bangkit lagi. Karena salah satu proses yang perlu dinikmati ya gini, kegagalan ini. Dengan mulai bisnis yang baru, itu tahu, oh kemarin saya udah pernah gagal di bisnis ini, ternyata kurang ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan ke kalian. Semoga kalian sehat selalu dan tambah sukses dengan pekerjaan, dan jangan berpikir kerja untuk cari uang aja, tapi kerja untuk belajar. Oke? Semoga kalian sehat selalu. Bye bye.